berjumpa para setia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Selamat berjumpa dan semoga perjumpaan hari ini membawa sesuatu untuk perkembangan, untuk ungkapan hati kita sebagai Soferdia. Kabar baik-baik tentunya semua ya. Selamat bergabung dalam Gema Soferdia. Ya, pada sore hari ini kita akan berjumpa kembali dalam tema bersyukur. Iya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para konfrater, anggota Soferdia, senang kita berjumpa kembali dalam Gema Soferdia. Nah, seperti yang kita telah canangkan bersama, tema kita Soferdia yang bersyukur. Mungkin baik kita mengambil sikap bahwa mengucap syukur itu penting sekali. Di samping kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan melihat berkat Tuhan, tetapi juga kita bisa menjaga hati kita menjadi orang rendah hati. Kita bisa menumbuhkan kebahagiaan dan bisa menguatkan iman kita. Dan orang yang bersyukur itu membawa kedamaian. Dan orang yang membawa kedamaian akan mendorong dalam dirinya kepedulian kepada orang lain. Dan tentunya sebagai manusia kita dalam konteks kesehatan kita, mental kita, fisik kita akan meningkat melalui ucapan syukur. Nah, saudara-saudari, para anggota Soferdia, sekali lagi selamat sore dan juga yang merayakan
Saudara, selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, hal yang perlu kita sadari ketika kita bersyukur, itu sangat membantu kita menyadari dan melihat kembali apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita tahu kepada siapa kita mengucapkan syukur kita. Tentu saja kepada Tuhan sendiri yang telah memberikan suasana hidup yang indah melalui ciptaannya, melalui pemandangan yang kita hadapi, melalui segala sesuatu yang kita jumpai dalam hidup kita. Kita ingat akan berkat Tuhan. Apa saja berkat Tuhan dalam hidup kita nanti. Nah, ketika kita mengucap syukur dan dengan bersyukur, kita mengakui segala sesuatu yang kita miliki adalah betul-betul suatu anugerah, bukan semata-mata dan bukan hanya hasil usaha kita sendiri. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkannya, mungkin kita tidak seperti sekarang ini. Disitulah kita akan bertumbuh bahagia. Orang yang bersyukur biasanya cenderung lebih bahagia. Karena apa? Karena mereka fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup mereka. Begitu ya, saudara-saudariku, bahwa mengucap syukur itu sangat-sangat penting. Nanti melalui sharing-sharing Anda akan memperlengkapi kembali mengapa kita bersyukur, mengapa begitu penting, mengapa harus kita bersyukur. Nah, ini dia pertama, kita akan mendengarkan This Wonderful Day, Gloria Trio, permintaan request dari Amanda Putri. Mari kita dengarkan, semoga terhibur dan semoga Royal Maison Twin Premium Series alami berkat Tuhan. This wonderful day. Selamat menikmati.
Ya, begitu banyak yang indah yang Tuhan ciptakan untuk kita. Karena itulah kita patut senantiasa bersyukur. Bukankah Santo Paulus selalu mengingatkan kita, hendaklah kita senantiasa bersyukur. Juga dalam situasi apapun kita diajak bersyukur. Santo Paulus di penjara pun dia selalu bersyukur. Di dalam badai yang dihadapinya dalam perjalanannya kemana-mana, dia selalu bersyukur. Itulah yang membuat wonderful day. Karena itulah saudara-saudara QO, anggota Soperdia, para konfrater, dimanapun Anda berada, dalam tantangan hidup, mengucap syukur membantu kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Iman kita diteguhkan. Nah, hati yang bersyukur, hati yang penuh syukur, membantu dan cenderung lebih tenang. Meskipun ancaman, tantangan, kesulitan yang bertubi-tubi, orang yang bersyukur cenderung lebih tenang dan tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran atau keluhan. Orang yang bersyukur tidak akan mengeluh, tetapi selalu mengucap syukur. Seperti Paulus katakan, dalam situasi apapun hendaklah kalian senantiasa dan selalu bersyukur. Iya, saudara-saudaraku, syukur membuat kita menyadari. Syukur membuat kita lebih peduli kepada orang lain, lebih peduli akan kebutuhan orang lain. Dan orang yang bersyukur lebih banyak dan lebih mudah untuk berbagi bagi sesamanya. Dan jangan lupa, orang yang bersyukur, kesehatannya, entah itu mentalnya, jiwanya, dan fisik. Orang mengatakan bahwa sikap bersyukur dapat mengurangi stres, dapat meningkatkan kualitas tidur. Orang yang selalu bersyukur itu tidurnya lebih nyaman. Dan orang yang bersyukur akan melihat hubungannya dengan sesama lebih baik lagi. Karena itu, dalam iman Kristiani, mengucap syukur adalah bagian dari doa dan pengabdian kita kepada Tuhan. Sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba bisa dibaca ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Iya, luar biasa ya, saudara-saudaraku, luar biasa. Nah, ini request lagu dari Pak Agus. Untuk siapa Pak Agus? Tentu untuk anggota Soperdia semua ya. Dan semoga kita semua dapat menikmati Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Wah, luar biasa ya. Kita nikmati, semoga lagu ini sungguh-sungguh membawa sukacita kegembiraan dalam setiap orang.
yang selalu bersyukur mudah untuk mengampuni orang yang bersalah. Orang yang selalu bersyukur, imannya akan semakin diteguhkan. Ya, demikian ungkapan-ungkapan, dan jadikanlah hatiku istana cintamu. Iya, ini ada sharing dari Amanda Putri. Iya Putri, silakan. Bagaimana kabarmu, baik-baik ya? Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. Terima kasih atas kesempatannya. Tema siaran hari ini adalah sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri dari Malang. Tema siaran hari ini adalah Sokaria yang bersyukur. Pertanyaannya, mengapa kita harus selalu bersyukur? Apa dampak manfaat kalau kita tahu selalu bersyukur? Nah, menurut saya, bersyukur dalam iman Kristen Katolik memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar mengucapkan terima kasih. Ini adalah respon rohani yang mencerminkan penghargaan kita terhadap Tuhan dan segala berkat telah Dia berikan. Bersyukur adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan dan merupakan bentuk pengakuan bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Dengan bersyukur, kita tidak hanya menghargai berkat-berkat fisik seperti kesehatan dan kekayaan, tetapi juga berkat rohani seperti kasih Tuhan, pengampunan, dan kehidupan kekal yang diberikan melalui Yesus Kristus. Bersyukur juga mendalamkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, menunjukkan bahwa kita mempercayainya sepenuhnya dan mengenali tangannya yang bekerja dalam hidup kita. Selain itu, bersyukur menumpuk damai sejahtera dalam hati kita ketika kita berfokus pada apa yang kita miliki, bukan ada kekurangan. Kita juga lebih mudah merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin. Dampak positif lainnya, bersyukur adalah memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain, kita mempererat ikatan dalam komunitas. Bersyukur juga dapat meningkatkan kesehatan mental, karena mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa positif dalam hidup. Secara keseluruhan, bersyukur adalah kunci untuk hidup yang lebih penuh damai, iman yang lebih kuat, dan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Itu saja menurut saya sharing saya hari ini tentang bersyukur. Semoga sharing saya berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan siaran kita hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Putri untuk sharingnya, untuk pengalamannya. Memang mengucap syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur di dalam hidup kita. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tentu saja kita mengalami kebaikan Tuhan bagi kita yang mendorong kita untuk bersyukur. Tuhan memberi kita kehidupan, Tuhan memberi kita nafas dan kesempatan untuk menjalani hari demi hari. Dan tentu saja ciptaan yang indah yang Tuhan telah ciptakan untuk supaya kita bahagia, supaya kita hidup. Ya, terima kasih sekali lagi Putri untuk sharingnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan request lagu dari Pak Stephen Soferdia Santo Paulus Juanda. Judulnya Dengar Permohonan Tobatku. Selamat mendengarkan dan semoga selalu terhibur. Ya, ini dia. Dengar.
siapa nih? Oh, Pak Agus. Ya, saudara-saudaraku seperti para kontraktor SPD. Dalam Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Dimanapun berada, Iya. perkenankanlah saya sedikit urun sharing tentang pemahaman bersyukur sesuai dengan tema siaran saat ini. Bersyukur bagi saya adalah kebutuhan keseharian, bukan sebagai tugas melaksanakan ajaran ataupun keinginan untuk memenuhi perintah Tuhan. Dengan bersyukur kita lebih mendapatkan energi positif menghadapi semua kondisi kehidupan ini. Bersyukur tidak hanya saat mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan dan menguntungkan gitu ya. Tapi bisa juga saat mengalami ketidaknyamanan hidup. Ketidaknyamanan hidup ini seperti kita sedang sakit, tertimpa musibah atau kesialan, kegagalan, sedang dicaci, difitnah, diperlakukan yang tidak baik lah, menjadi korban kejahatan dan lain-lain. Karena paling tidak kita bisa ikut mencicipi penderitaan Kristus dalam kisah sengsara untuk kemudian memperoleh kemuliaan, gitu ya. Kita bisa memulai membiasakan bersyukur itu dengan jalan antara lain satu, berdamai dengan keadaan. Kita bisa menyesuaikan diri atau adaptasi dengan beban hidup dan masalah yang harus kita pikul keseharian. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran dan ketabahan dengan tenang dan semangat kasih yang menyala. Pasti kita dengan mudah bisa melaksanakan syukur. Lalu juga bisa juga dengan meneladani para kudus, terutama Bunda Maria dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, di samping kita terbiasa bersyukur untuk hal-hal yang menyenangkan dan menguntungkan, kita juga bisa bersyukur pada saat mengalami guncangan kehidupan, ketidaknyamanan hidup dan lain-lain. Demikian Romo dan Bapak Ibu, terima kasih. Salam misioner dari saya dan segenap teman-teman Superdia Santo Paulus Juanda. Terima kasih, amin. Amin, terima kasih Pak Agus, betul sekali. Jadi kemampuan kita bersyukur sungguh-sungguh dapat membawa sesuatu yang baru dalam hidup kita. Banyak bersyukur dan jangan suka mengeluh. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Begitu ya Pak Agus ya. Dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sesungguhnya apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Namun baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu, Tuhan kasihanilah kami, request lagu dari Ibu Stefani, Superdia Santo Paulus Juanda. Ya, mari kita nikmati lagu
Iya, itu tadi request lagu dari Ibu Stefani, Soferdia Santo, Paulus Juanda. Nah, kita akan mendengarkan sharing berikut. Namun kita coba melihat apa sih yang Tuhan kehendaki dari kita. Tuhan hanya ingin supaya kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sesama. Hal itu Yesus katakan bahwa perintah terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala akal budimu. Artinya, kita dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang mendalam dengannya, bukan sekadar menjalankan aturan. Ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah perintah kedua yang tak kalah penting. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih, keadilan, dan belas kasih terhadap orang lain, terutama mereka yang lemah dan tersisih. Wah, itulah. Sekarang kita dengarkan sharing berikut ini. Mari kita dengarkan. Selamat sore, shalom. Shalom. Sehat. Sehat. Bahagia selalu. Iya. Yang saya kasih Romo Murtike, Bapak, Ibu, Soferdian yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di Gema Soferdia pada sore hari ini. Ya, sore hari ini temanya adalah bagaimana Soferdia merasa bersyukur. Romo, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, syukur adalah satu ungkapan dari dalam hati kita atas segala rahmat, karunia, keselamatan, kesehatan, bahkan apapun yang kita terima sampai dengan saat ini. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat yang baik, kita bisa melihat yang indah, kita bisa merasakan makanan yang enak, kita bisa berjumpa dengan rekan-rekan, teman-teman. Lalu apa dan bagaimana kita harus bersyukur? Romo, Bapak, Ibu, sahabat yang terkasih, bersyukur tidak harus dengan bentuk barang, tidak harus dengan memberikan sesuatu. Yang pertama kali yang harus kita ucapkan syukur adalah ungkapan hati kita kepada Bapa yang Maha Baik, Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu memberi kita kehidupan baru di setiap hari. Kita berdoa dan bersyukur, ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang Kau telah berikan hingga saat ini. Akan tetapi, rasa syukur kita dapat pula diberikan dalam ungkapan kita memberikan kasih kepada sesama kita. Ucapan syukur atas keberhasilan kita, mungkin dalam bisnisnya, dalam sekolah, kita memberikan cinta kasih kita pada sesama atas rasa syukur kita dan terima kasih kepada Tuhan. Kita ungkapkan dengan memberikan sesuatu kepada teman atau saudara kita. Banyak cara kita bisa bersyukur. Dengan kita berbelanja misalnya pada seseorang yang memang betul-betul berjualan tapi membutuhkan uluran tangan kita. Dengan rasa syukur kita beli apa yang mereka jual tanpa menawar harganya, gitu. Atau rasa syukur kita dapat juga dengan kita memberikan cinta kasih, terima kasih kita kepada sesama kita, mungkin dengan berpelukan, memberikan salam dan sebagainya.
Demikian semua ini dapat kita berikan kepada sesama kita, agar sama kita juga bisa merasakan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah kita terima. Demikian juga kita bisa bersyukur dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi lagu-lagu rohani. Kita nikmati suaranya, kita nikmati syairnya, kita ungkapkan kebahagiaan rasa syukur kita dengan bernyanyi, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Setiap saat, setiap detik, setiap apapun yang kita dapatkan sampai saat ini, tiada lain adalah pemberian atau kasih karunia Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan rasa syukur kita. Yang kedua, kita dengan berdoa. Yang ketiga, kita memberikan belas kasih kita atau cinta kasih kita kepada sesama. Dengan rasa syukur kita memberikan sesuatu barang yang memang betul-betul bermanfaat dan diperlukan oleh saudara-saudara kita. Begitulah bagaimana kita harus merasa bersyukur atas segala sesuatu itu. Apapun caranya, apapun bentuknya, itulah rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa, perkataan, perbuatan, ataupun dengan segala sesuatu yang tidak melanggar arti kehidupan yang sebenarnya. Demikian, terima kasih Romo, Bapak Ibu sahabat yang terkasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosef, luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya, kalau setiap siaran kita begini, kita spontan, berbagi, bersharing, kan bagus sekali. Kita bisa memberikan peneguhan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain yang saat ini juga lagi mendengarkannya. Yang dituntut Tuhan dari kita hanyalah supaya kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kan begitu sharing Pak Joseph. Artinya Tuhan ingin kita hidup dalam integritas, berbagi dengan yang membutuhkan, dan bersikap rendah hati. Ya, begitu ya. Nah, ini sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu request dari Bapak Yosef Smith dan Ibu Ida Soperdia Santo Paulus Juanda, mengucap syukur. Mari kita nikmati lagu ini. Tuhan memberkati kita. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai
indah. Ya, dari Melita Sidaputar ya. Jadi dari request dari Pak Yosef Smith dan Ibu Ida dari Soferdia Juanda. Nah, sekarang kita masih ada sharing dari Natasha, Soferdia Muda. Halo Natasha, apa kabarnya? Dan semoga Soferdia Muda yang ada di Bali, Fitri juga kalau ada permintaan untuk sharing-sharing ya, supaya yang muda-muda ini semakin dikenal, semakin hidup dan semakin berkembang. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita di dunia ini? Bukankah Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita dipanggil untuk mewartakan kasih dan kebenaran Tuhan, baik lewat kata-kata maupun tindakan. Jadi kita diminta untuk berani bersaksi untuk Kristus. Kan begitu. Nah, ini dia sharing dari Natasha. Selamat sore Natasha. Iya. Selamat sore para pendengar radio. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Soferdia Muda. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya yang berhubungan dengan tema pada hari ini, yaitu Soferdia yang bersyukur. Dalam hal ini, mengapa kita harus bersyukur? Jadi ketika kita bersyukur, itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Kristus yang rela disalib untuk kita. Nah, contoh bersyukur, contoh yang dari hal sederhana saja yang harus kita syukuri hingga saat ini. Seperti saya bisa hidup sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Selain itu, saya juga bersyukur bisa menjadi bagian dari Soferdia Muda ini. Yang awalnya di Soferdia Muda saya diajak sama teman saya. Tapi seiring berjalannya waktu, dalam komunitas ini, saya merasa iman saya semakin dibentuk melalui doa bersama dan juga misa bersama dalam komunitas Soferdia ini. Dan saya juga bersyukur bisa mengenal orang-orang di dalam komunitas ini. Jadi dengan kita bersyukur, maka itu akan membawa diri kita menjadi lebih baik lagi dan banyak hal baik yang akan kita alami. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore untuk para pendengar radio. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Natasha untuk sharingnya, luar biasa. Ya, nah tentu saja apa yang Tuhan kehendaki dari kita supaya kita setia menjalani panggilan hidup kita masing-masing sebagai keluarga, sebagai anak muda, sebagai biarawan-biarawati. Tuhan memberi setiap orang panggilan yang unik, entah sebagai imam, biarawan, biarawati, pekerja, orang tua, atau apapun. Tuhan menghendaki kita menjalani panggilan itu dengan setia, penuh tanggung jawab, dan dalam semangat pelayanan, dan dalam sikap penuh syukur. Dan begitu. Sekarang, selanjutnya request dari Natasha, garis terdepan, Fiersa Besaria. Ya, mari kita nikmati, semoga semua terhibur dengan lagu kiriman dari Natasha. Terima kasih. Dalam
kasih Natasha untuk kiriman lagunya dan juga untuk sharingnya. Luar biasa. Ya Pak Agus, bagaimana dengan Soferdia muda kita? Barangkali Pak Agus bisa mengumpulkan mereka untuk memberi semangat kembali pada mereka. Mungkin bisa di Surabaya atau juga bisa juga di Jogja. Coba cari waktu liburan, kita beri mereka sedikit rekoleksi tengah hari gitu, lalu mereka bisa jalan-jalan dikit di Jogja. Bagaimana Ketua Soferdia Eva? Coba kumpulkan teman-teman muda, mungkin dengan satu mobil, mungkin pengurus, mungkin teman-teman yang bisa ikut bergabung bersama. Coba cari dukungan lewat Pak Agus dan datang bersama Pak Agus. Nanti yang penting kalian bisa berjumpa, kalian bisa bertemu. Coba cari waktu ya, dan Pak Agus coba kumpulkan mereka supaya mereka sudah lama tidak pernah berjumpa kembali. Barangkali dengan berkumpul bersama atau pergi kemana atau mau ke Jogja, silahkan. Mari kami terima Anda di rumah Soferdi. Silahkan atur waktu supaya semangat Soferdi yang muda jangan hilang. Mumpung mereka sudah ada dan mereka sudah mulai, dan kita perlu mendukung mereka. Ya Pak Agus, barangkali cari donatur satu mobil untuk mereka supaya mereka bisa pergi bersama. Yang dari Bali cukup sampai di Surabaya kumpul. Nanti kalau mau ke Jawa Tengah, mari dengan satu mobil Anda bisa didukung oleh Pak Agus dan teman-teman senior. Barangkali itu cara kita bisa menumbuhkan semangat di kalangan kaum muda, terutama Soferdia muda. Ya, begitu sedikit tambahan saya, supaya semoga kaum muda kita sungguh-sungguh memaknai makna syukur ini dengan segala keterbatasan tetapi dengan kegembiraan. Begitu ya Pak Agus ya, coba beri dukungan kepada mereka. Nah, bagaimana kita bersyukur dalam situasi sulit? Paulus tetap bersyukur meskipun dia di penjara, meskipun dia dalam badai di tengah laut, meskipun dia mau dibunuh, diancam, tapi dia selalu bersyukur. Bukankah Yesus bersyukur dalam doa sebelum penderitaannya? Dan bagaimana kita bersyukur? Bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan, tidak sama sekali, tetapi menemukan Tuhan di dalamnya. Iya, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu apa ya? Dan kalau masih ada yang bertanya, mungkin dari Denpasar, Fitri yang lagi mendengarkan, silahkan. Kalau mau menyampaikan pertanyaan, ditelepon saja, saya angkat langsung sampaikan pertanyaan Anda. Atau Pak Agus menanggapi apa yang saya sampaikan ini, Pak Agus boleh menanggapi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu. Kita tidak tahu bagaimana kita di senja hidup kita, bagaimana apa yang akan terjadi, tetapi juga dalam hal ini bagaimana kita berusaha untuk mengalami berkat Tuhan dalam tahun jubileum ini. Ini dia sebuah lagu pengampunan. Iya, mari. Aku
sekarang, bagaimana caranya kita melatih sikap bersyukur? Tentu saja mulai dan akhiri hari dengan doa syukur. Kita bangun bersyukur karena Tuhan telah melindungi kita, dan kita mau tidur, kita bersyukur dan memohon supaya sepanjang malam tidur kita nyaman. Dan baik juga Bapak Ibu catat hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Dan kalau kita punya catatan kecil tiap hari, mengapa saya bersyukur? Ada hal-hal kecil dan catat itu. Lalu kita lihat tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Tantangan harus dihadapi, bukan dihindari. Karena bila kita mampu menghadapi tantangan, kita akan semakin bertumbuh. Mengucap terima kasih kepada sesama. Mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dan dalam hal ini banyak sekali yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, coba renungkan bagaimana kita bisa lebih bersyukur dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai sopir dia, di dalam paguyuban, di dalam perjumpaan kita, di dalam doa kita, mari kita lebih bersyukur, lebih mengungkapkan rasa syukur kita dalam tindakan dan perbuatan kita. Begitu ya opa oma, saudara-saudari, karena juga ada opa oma di grup sopir dia ya. Nah, lagu ini saya persembahkan tadi sopir dia muda sudah ada lagu anak mudanya, sekarang lagu Di Senja Hidupku. Iya, ini sebuah lagu ciptaan saya ya. Saya persembahkan untuk sopir dia lansia. Semoga ini senantiasa membuat kita bersyukur. Nah, ini dia, selamat menikmati. Di senja hidupku kan masih ada, walau langkah lamban hati tetap menyala. Waktu yang tersisa bukanlah beban, masih bisa berkarya memberi harapan. Hidupku berharga takkan sia-sia.
saya coba ya untuk hubungi Pak Agus. Kalau pas ada nanti Pak Agus langsung saja bicara ya, karena ininya nanti Pak Agus langsung saja bicara. Jadi syukur kalau bisa timbul balik ya. Ya Pak Agus. Iya. Semoga bisa sambung ya Pak Agus. Oh, iya. Iya Pak Agus silahkan. Iya. Silahkan. Iya Pak Agus. Iya. Bicara langsung. Iya Pak Agus, bicara langsung. Oh. Iya, Pak Agus, teleponnya belum nyambung. Silakan. Iya. Halo. Tidak ada sambungan sedikit pun ya. Silakan Pak Agus, omong. Iya, dibisukan. Ya, oke, sudah kita. Iya, saudara-saudari, kelihatan ini sudah sampai di akhir perjumpaan kita. Namun baik, saya putarkan satu lagi lagu yang saya ciptakan, itu biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Refleksi tabisan Imam 40 tahun menjadi seorang imam, Ignatius Mades Karkil, kakak saya. Saya ciptakan lagu untuknya untuk dinyanyikan pada hari 40 tahun imamatnya di bulan Juni ini. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Lalu kita akhiri dengan lagu Himne Arnoldus. Empat puluh tahun berjalan di tanah yang kau tunjukkan, melayani dengan kasih di tengah umatmu, ya Tuhan. Lewati lembah dan tantangan Kalimantan, namun kasih-Mu tetap menyertaiku. Menyusuri sungai masuk hutan, Engkau yang kuatkan langkahku, setia di jalan-Mu. Biarlah Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Segala karya, segala cinta hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku tanam benih dalam doa, ku pelihara dengan setia. Kini tumbuh dan berbuah, anak-anak-Mu jadi terang Tuhan. Ku tanam benih dalam doa, ku pelihara dengan setia. Kini tumbuh dan berbuah, anak-anak-Mu jadi
Terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Agus, Pak Schmidt, Yosef Schmidt, lalu Natasha, Amanda Putri, Eva yang telah menyusun program dan akan menutup perjumpaan kita dengan berdoa penutup. Jadi Pak Agus, tadi saya nelpon untuk mencoba menanggapi bagaimana menggerakkan Sobat Dia Muda kita, barangkali kumpulkan mereka dari Surabaya, entah nanti mau ajak mereka jalan-jalan sampai di Jogja, kita gerakkan semangat mereka supaya apa yang telah ada ini semakin bertumbuh. Ya, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan doa. Ya, Eva akan menutup perjumpaan kita dengan doa. Ya, Eva silakan. Saudara yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama diteguhkan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Sovedia ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Sovedia hari ini semakin hari semakin dekat dalam tuntunan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka, dimanapun mereka berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mohon berkat dari Pater Murtika. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudariku, Sobat Dia Muda maupun lansia, dan kita menutup perjumpaan kita dengan himne Santo. Oh Bapa Arno Yansen, Bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa Surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga, di jalan yang kering kesan. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat.
Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Ciao, selamat malam, selamat istirahat. Semoga tidurnya malam ini nyenyak dan besok pagi bangun dengan penuh syukur. Amin, amin, amin.